Cuman setelah manusia jatuh dalam dosa, dalam pekerjaan ada stres dari kuasa gelap. Ada kepanikan, ada kegelisahan yang Tuhan tidak ajarkan, tidak taruh di pundak Anda, tetapi roh jahat. Selamat datang dalam tahun Roh Kudus dan tahun penuaian. Katakan pada kiri dan kanan, Anda sedang berada di tengah-tengah ladang tuaian Allah. Puji Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya antisipasi tahun ini 365 hari saya akan menuai bersama dengan Roh Kudus. Setiap hari ada tuaian besar atau kecil, minimal ada tuaian kecil-kecil yang terjadi. Tuaian dengan T huruf kecil tentunya di depannya. Tapi 52 tuaian dengan T huruf besar sudah menanti kita. Ada 52 minggu dalam setahun, bukan? Tapi juga ada 12 bulan ada tuaian dengan semua tulisannya huruf besar. Setiap bulan akan ada buah yang kita petik bersama dengan Roh Kudus, yang merupakan terobosan yang luar biasa. Dan tidak tentu hal itu bicara soal harta, terutama adalah jiwa. Siapa di sini yang rindu untuk menuai bersama dengan Kristus? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Welcome home untuk semua yang live streaming. Total ada 28 gereja kita sekarang yang live. Tidak semua, tapi pagi ini ada 28 gereja. Dari Surabaya sampai Balikpapan, Pak Banjarmasin, Pontianak, Kalimantan, Jawa Barat, semua, Jawa Timur, Lombok, Bali, Magelang, Jawa Tengah, Ambon, Maluku, semua beserta dengan kita. Welcome home, beri tepuk tangan untuk mereka. Kalau kita mau menuai dengan Roh Kudus, kita harus banyak doa sih. Kita harus banyak sembahyang, banyak cari Tuhan, karena Dia adalah majikan tuaian. Kita adalah pekerja-pekerjanya. Kita harus banyak berdoa. Dan sepanjang hari ini, saya akan bicara tentang pekerjaan Anda. Khusus bulan Januari saya tergerak bicara soal bisnis kita. Karena itu saya beri judul, Mana for your business. Sepanjang hari ini saya janji tambah siang pengajaran ini akan semakin menarik, akan semakin dalam. Ya, setiap ibadah biasanya susah saya khotbah yang sama. Jadi saya percaya hari ini adalah investasi, sabat yang kita cetuskan bersama. Jangan kemana-mana, lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Bahkan kalau perlu di pelataran, gak usah di Maha Kudusnya. Di pinggirannya aja lebih baik daripada di ballroom mana-mana di dunia. Jangan kemana-mana, Anda ikuti sepanjang ibadah hari ini. Karena pasti ini adalah investasi, khususnya buat pekerjaan kita di bulan Januari. Saya tergerak. Gereja kita punya family month atau bulan keluarga. Tapi kita juga perlu bicara soal pekerjaan. Karena kita di kantor itu, sebagian besar hidup kita akan dihabiskan di sana. Banyak waktu kita akan diinvestasikan dalam dunia kerja. Kita perlu firman Tuhan di area itu. Karena itu hari ini saya mau bicara soal mana itu. Dan sangat exciting juga, bergairah untuk mengumumkan bahwa mulai besok kita akan ada doa puasa berantai. Ya kan, Anda akan dapat buklet ini. Ini dibagikan betul. Ya. Judulnya Mengenal Roh Kudus, 21 hari doa puasa. Gereja Mawar Sharon membuka setiap tahun dengan mencari Tuhan dan menyangkal dirinya. Jadi mulai 14 Januari hingga 3 Februari setiap hari akan ada tuntunannya, Anda akan dapatkan ini. Memang tidak ada paksaan untuk puasa. Kalau ada yang gak tahan mau makan ya silahkan. Tapi kalau Anda dalam murid, kalau kita dalam murid Gereja Mawar Sharon, kita pasti mengikuti, like father, like son. Buah gak akan jatuh jauh dari pohonnya. Pohonnya puasa, buahnya ramping semua. Ini bukan diet ya. Ini waktunya cari Tuhan. Kalau kita betul-betul mau mengharapkan tuaian, cari Tuhan dong. Ada gelang untuk puasa, siapa yang pakai? Gak ada di sini. Saya gak mau khotbah tanpa gelang itu, bawa sini. Saya minta pinjam dulu, nanti saya beli sendiri. Anda bisa dapatkan di luar itu, harganya sih cuma berapa. Ya, pokoknya tahu lah, harganya murah. Bukan untuk jualan sih, untuk ganti ongkos saja. Tapi tujuannya adalah untuk kita pakai gelang ini untuk mengingatkan kita. Kalau kita nggak puasa, kita sungkan sama diri sendiri. Ya,
Nah, Anda tidak usah puasa tanpa makan sama sekali, nggak perlu begitu sih. Paling cuman skip 1-2 meal. Yang tepat lebih baik juga kalau katakan kalau malam nggak makan, besok paginya breakfast, lunch karena kerja, atau bisa sebaliknya makannya, ada berapa orang nanti akan makannya setelah setengah hari, yaitu jam 2, jam 3. Silakan, nggak apa-apa. Saya memulai perjalanan hidup rohani saya 27 tahun yang lalu. Saya memulainya dengan tidak makan 40 hari. Saya belajar mau seperti Yesus. Jangan tiru ini. Saya memulai perjalanan rohani saya puasa 40 hari. Tanpa makanan solid. Meskipun minum dan makanan-makanan yang cair. Tapi saya nggak makan. Bapak Ibu Saudara, indahnya puasa. Indahnya sungguh-sungguh cari Tuhan. Nggak mati nggak. Asal kita lakukannya dengan sehat dan benar. Bapak Ibu Saudara, justru kita akan menuai kerohanian, menuai kedekatan. Saya percaya tiap pagi hendaknya kita ini anak-anak Tuhan menuai 18 mana. Every morning. Kenapa mana itu pagi hari, bukan siang pas lunch, atau sore, atau malam bahkan. Kenapa mananya bangsa Israel itu dituai pada waktu subuh? Karena berkat diselubungkan sama Tuhan, ditaruh di saat teduh. Don't forget that. Kalau mau kaya saja nggak perlu cari Tuhan. Bisa cari pesugihan. Tapi susah payah akan mengikutimu. Karena hartamu akan jadi kutukmu. Buat apa seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Berkat yang dari Tuhan itu susah payah tidak mengikutinya. Bukan berarti nggak perlu ngelembur atau rajin bekerja. Bukan, maksudnya susah payah tidak mengikutinya adalah tidak ada embel-embelnya. Tuhan itu bukan pesugihan. Tuhan itu Bapa, kalau Dia kasih itu untuk kebaikan. Tidak semua gula-gula dari Tuhan. Ada yang merusak gigi kita. Ada yang merusak pencernaan. Yang dari setan juga bisa berupa harta duniawi. Atau kenamaan, popularitas. Apapun yang Anda bisa coba pikirkan yang setan bisa berikan. Tapi kalau setan memberikannya, pasti tidak baik buat kita. Tidak semua rezeki itu dari Tuhan. Karena itu penting sekali tiap pagi kita cari Tuhan dulu. Kita rearrange atau kita atur kembali prioritas hidup kita. Mana yang duluan, mana yang kemudian. Supaya jangan sampai yang kemudian menjadi yang terdahulu. Menjadi terdahulu. Atau yang terdahulu menjadi kemudian. Jangan terbolak-balik. Orang yang tidak bisa diberkati Tuhan adalah orang yang waktunya untuk bobok, untuk tidur. Dia malah begadang. Tapi pada waktu dia harusnya bekerja, dia malah tertidur. Waktu dengar khotbah, tidur pulas. Tidak bisa firman ditabur karena dia tidak mendengarkan. Jangan terbolak-balik prioritasnya. Manusia bisa pintar secara akademis, sekolah university, bahkan PhD. Tapi masalah hati nggak bisa jauh dari Tuhan. Tanpa Tuhan orang itu pasti salah tujuan. Karena itu mari kita bangun kembali mesbah doa kita yang sudah runtuh. Cari Tuhan dulu. Itulah sebabnya mana itu waktu subuh. Karena Tuhan taruh berkat sesungguhnya itu di saat teduh. Mari kita mulai Januari dengan mencari Kristus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Either antara kita jadi orang ateis atau jadi orang yang rohani sekalian. Rohani tidak berarti religi. Orang religius tidak tentu rohani. Tapi orang rohani tidak mungkin duniawi. Saya tidak berkata kalau kita kerja ngelembur apa segalanya itu cinta dunia. Beberapa orang picik atau cetek atau dangkal pikirannya. Kasian. Kalau kita berada di dalam gereja yang kita selalu dihakimi. Kalau kita ini bekerja giat. Rasanya kita ini kurang pelayanan gitu loh. Ada beberapa orang yang punya 7 pelayanan. Aku pelayanannya cuma 1. Lalu sisanya aku dalam dunia kerja. Oh no, di gereja Mawar Syarat Anda dapat restu kami. We bless you in your workplace. Kami tahu kenapa Anda ditaruh di sana untuk jadi terang dan garam, untuk menjadi sukses, untuk mendominasi dunia, beranak cucu penuhi bumi. Beri nama kepada burung di udara, hewan-hewan di dalam lautan, perikanan yang di daratan, agrikultur, industri, apapun juga. Do it. Pemerintahan, swasta. Kalau Anda diletakkan di sana, gereja kita ini bangga. Gereja Anda ini bangga Anda ada di situ. Malah kami berniat untuk melengkapi. Terakhir sekali saya khotbah kepada Anda itu pada waktu di Bukit Doa atau BDI.
Tanggal 31 tentunya banyak yang mendengarkan, puluhan ribu orang live streaming. Ini adalah pembukaan saya tahun ini khotbah di pusat, yang sekarang di live streaming ke 24 gereja lokal. Waktu saya pertama kali buka mulut, langsung bicara tentang bisnismu. You are important. Bukan untuk apa yang Anda bisa kembalikan kepada Tuhan dan kepada gereja, bukan ya. Saya menunggu-nunggu anak saya baru satu yang akan kuliah, nanti berikutnya menyusul dua yang lainnya. Saya menunggu-nunggu saatnya di mana saya akan melengkapi mereka dalam dunia kerja mereka, bukan karena apa yang anak saya bisa berikan pada saya, apalagi materi. Oh no. Kalau gereja kita buka mulut bicara melengkapi jemaatnya dari sisi kerja, itu bukan demi persembahan perpuluhan mereka. Not because of that, but because we love you. Because we believe in you. Seperti saya nanti suatu hari mau melengkapi ketiga anak saya dalam dunia kerja mereka. Saya mau bicara, kasih mereka wejangan, saya mau coaching mereka, saya mau jadi seorang penasehat bagi mereka, jadi seorang pelatih buat masing-masing anak-anak kami, dengan tujuan supaya mereka succeed, supaya mereka berhasil. Kalau mereka berhasil itu papa mamanya bangga. Kalau Anda berhasil, Tuhan Yesus bangga. Bukan apa yang Anda bisa berikan. No, bukan itu. It's not your human doing, it's you. You are a human being. Kalau Anda berhasil dan sukses, keluarga Anda yang akan mengecapnya, kami turut bahagia dan bangga. But you got to do it right. Kita semua harus melakukannya dengan cara yang benar. Tuhan nomor satu. Manusia dulu, baru kemudian barang, benda, dan harta. Nah, kalau ini salah, tugas kami gereja untuk mengoreksi Anda. Mari kita lihat sekarang firman Tuhan di Keluaran pasal 16. Mana for your business? Saya bahas dunia kerja hari ini ya, dengan harapan Anda akan menuai. Jadi-jadian menuai betul-betul di dalam tahun penuaian ini. Keluaran 16. Judulnya mana? Sabat. Ayat pertama berkata, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Berhenti di situ ayat 1. Background dulu. Diberitahukan letak lokasinya di sini, GPS Tuhan jalan di ayat pertama. Bangsa Israel baru fresh 1 bulan keluar dari oven perbudakan, yaitu di Mesir. Tepatnya tanggal 15 bulan kedua. Mereka keluar dari Mesir tanggal 15 bulan pertama. Dengan kata lain, suplai mereka mulai habis. Saya pernah dengar orang berkata, harta yang kutimbun gak habis dipakai turun-temurun, 7 keturunan bahkan. Bohong. Habis bisa dalam 1 malam di meja perjudian. Karena itu bukan harta yang kau tumpuk, tapi keturunan yang Anda jadikan. Itu jauh akan membuat apa yang Anda susah-susah tumpuk dan timbun dan kumpulkan di hidupmu akan kekal. Dan dikelola di tangan yang takut akan Tuhan. Tahukah Anda, berkat Tuhan yang paling mahal itu hubungan yang paling murah. Itu harta. Harta sesungguhnya itu manusia. Karena itu kalau Anda dan saya mau turunkan apa-apa ke anak cucu kita lewat pekerjaan kita, karir kita, baik kita swasta ataupun kita sekarang ada di dalam sebuah jabatan pemerintahan, kalau kita mau buka jalan, maka yang kita harus turunkan adalah perjanjian dalam hati putra-putri kita. Mereka harus diajari takut akan Tuhan. Jadi, gak bisa kita cuma memberikan warisan harta. Harta sebanyak apapun bisa habis, saudara. Gak ada yang kekal di dunia ini. Yang penting di sini, anak cucu kita takut akan Tuhan. Karena itu kita bertugas, bertanggung jawab untuk menyediakan, memberikan pada mereka sebuah kehidupan rumah tangga yang sehat, masa kecil yang bahagia. Teladan papa mama yang takut akan Tuhan itu lebih penting daripada sekaya apapun dirimu hari ini. Ya. Lihat ini, orang Mesir memberikan semua emasnya dan berliannya kepada bangsa Israel. Mereka itu didekorasi ketika exit dari rumah perbudakan itu. Kalau Anda baca di kitab Keluaran, Anda tahu kan mereka itu keluarnya bagaimana dipimpin oleh Musa. Mereka itu seorang Mesir itu bangkrut dalam 1 hari.
superpower zaman itu di bawah kepemimpinan Firaun bankrupt in one day. Semua harta orang fasik pindah ke orang benar, itu kejadian supranatural, unprecedented. Tak pernah terjadi seperti itu, record breaking. Dalam waktu satu hari, bangsa yang kaya raya, negara yang kaya raya bangkrut total. Negara atau bangsa yang adalah isinya budak semua jadi konglomerat semua. In one day. In one day. Tuhan kalau mau mengubah situasi hidupmu, as easy as flipping a hand. Semudah memutarbalikkan tangan. Segampang ini memudahkan tangan. Apalagi kalau ada gelang doa puasa di sini. Ada kuasa membalikannya. Haleluya. Ini pesan sponsornya jalan. Kejadian itu terjadi purbakala. Dibalik seperti ini. Tetapi bangsa Israel dalam 1 bulan habis semua. Karena mereka berjalan di Elim, di suatu situasi yang sangat sulit. Mereka itu di Elim dan Gunung Sinai, mereka berhenti di padang gurun Sin. Katakan padang gurun Sin. Itu stuck atau terjebak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di sini mereka memasuki masa krisis, difficult circumstances, karena Elim dan padang gurun Sin adalah tempat yang barren atau tempat yang tandus, yang isinya cuma sand and stone atau pasir dan batu. Dan sesukses apapun, sepintar apapun, setinggi apapun pendidikan Anda, hanya Yesus yang bisa mengubah batu menjadi roti dan pasir menjadi keturunan ilahi. You don't have that power. Kita tidak punya kuasa itu, karena itu kita harus mendekat pada Tuhan. Kita punya satu-satunya kuasa yang manusia miliki sejak mereka jatuh, sejak Adam dan Hawa, adalah mengubah apa yang baik menjadi kutukan. Kita hanya bisa menghancurkan hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Jadi ketahuilah, apa yang kita bisa dapatkan bisa hancur sehari. Bagi bangsa Israel habis sebulan. Karena roh perbudakan tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi mereka tiba-tiba kelaparan. Memang emas, perak, permata tidak bisa dimakan. Tapi mereka keluar dari Mesir itu, perbekalan makanan juga habis dari Mesir. Yang ditimbun oleh nenek moyang mereka zaman Yusuf 1/5 pada waktu masa kelimpahan. Sehingga Mesir jadi makmur, bangsa lain datang pinjam makanan. Mesir itu jadi begitu besar dan super powernya. Mereka bukan cuma miskin harta ketika orang Israel keluar, mereka juga miskin sandang pangan papan. Papan enggak sih, rumahnya kan masih di situ. Sandang pangan. Baju kasih orang Israel, mereka cuma tinggal piyamah. Makanan habis, roti juga. Bangsa Israel keluar dengan tangan penuh. Dan dengan tepung, dengan minyak, dengan roti kismis, everything, dengan dagingnya dibawa semua. Makanya waktu mereka mengeluh, mereka bilang apa? Waktu di Mesir, kami makan daging sebanyak-banyaknya. Mereka itu pikun rohani. Lupakah mereka ketika mereka diperbudak, makanan mereka itu cuma nasi kerak? Mereka salah ingat. Mereka berkata mereka kangen sama Mesir itu karena berkat Tuhan. Waktu mereka keluar itu mereka bawa daging, mereka bawa bawang, mereka bawa berambang, mereka bawa bawang merah. Habis sebulan. Let me prophesy to you, Mazmur 127. Apa yang kau kumpulkan jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah engkau mengumpulkan hari ini. Itu akan habis dalam 1 bulan di dalam keturunanmu. Carilah Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Triliun tidak akan menjaminmu apa-apa. Tapi minus hari ini juga tidak akan mendikte masa depanmu. Kalau Anda cari Tuhan hari ini, Tuhan bisa memutarbalikkan tangan dalam keadaanmu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan kita lihat ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Come on lah ya. Kapan kalian makan daging dan makan roti, kuali, potong bebek angsa-angsa di kuali berisi daging dan makan roti? Kapan bro? Budak gak dapat porsi seperti ini. Ini fine dining. Ada rotinya, main course-nya keluar dagingnya. Mereka lupa itu pada waktu mereka exit Egypt. Mereka lali. Bahasa Surabaya bilang begini. Ya, orang itu kalau sampai ditekan
di masa susah biasanya jadi error. Kita menuduh Tuhan perkara yang buruk, kita lupa semua kebaikannya. Itulah awal bersungut-sungut. Biasanya orang kalau sudah kepepet, terjepit, dia mulai salah mengingat, salah memori. Dia mulai tuduhkan semua yang buruk itu sama Tuhan, dia lupa perannya sendiri di dalamnya. Dan semua yang baik yang Tuhan pernah lakukan dilupakan. Orang Israel salah memori. Waktu mereka masih budak, mereka tidak makan daging sama sekali. Mana ada budak makan wagyu? Mereka lupa Tuhan yang memberikannya. Hanya karena sekarang masa susah bagi mereka, hanya karena sekarang masa sulit dan sukar, bukan berarti ini waktunya bersungut-sungut sama Tuhan. Jangan pernah sungut sama Tuhan apapun kondisimu. Perhatikan ini, saya kasih 2 alasan why jangan bersungut. 1, jangan bersungut sama Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan. Bersungut tidak akan menolongmu. Bersungut akan memperkokoh belenggumu. Ketika kita bersungut, kita meletakkan diri kita di posisi mendakwa dan Tuhan sebagai terdakwa. Dan itu posisi merugikan, karena Tuhan harus di posisi penolong, bukan terdakwa dalam hidupmu. Kalau kita mendakwa Tuhan, Tuhan terpaksa membela diri, karena Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan membela diri, siapa yang rugi? Tidak mungkin kita berada di posisi indah untuk diberkati. Jangan sungut, karena dosa yang menghalangi karir bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian bukan perzinahan. Memang perzinahan itu menghancurkan rumah tangga dan juga career breaking sin. Dosa perzinahan, saya warning ya, saya peringatkan kita semua, adalah dosa satu-satunya yang adalah sebuah dosa yang begitu serius, dia bisa menghancurkan karir seseorang dalam sehari. Contohnya Bill Clinton. Presiden pun bisa mengalami impeachment. Namun demikian, perhatikan apa, coba kita renungkan apa yang membuat bangsa Israel nggak masuk ke tanah yang mengalir susu dan madu. Sungut. Sungut itu meng-cancel, membatalkan berkat Tuhan dalam hidup kita lebih cepat dari apapun juga. Ada jenis-jenis kanker, dokter beritahu, yang lebih cepat merenggut nyawa. Ada jenis-jenis penyakit yang lebih lekas membuat orang masuk ke kuburan. Saya beritahukan sekarang dari dokter rohani, bahwa sungut, nothing like it, that will cancel your blessing instantly. Yang akan membatalkan berkatmu langsung, immediately, tanpa transit, direct flight ke cancellation. Namanya SUNGUT, sungut. Jangan sungut sama Tuhan. You need Him in the future. You need Him now. You've always needed Him. Jangan pernah sungut sama Kristus, sama Tuhan Yesus. Karena Anda membutuhkan Dia sekarang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bukan hanya Tuhan yang gak berubah, kita juga gak berubah. Kita selalu senantiasa membutuhkan Dia. Jangan sungut sama manusia. Yang tips kedua. Why? Karena manusia adalah manusia, ngapain disunguti? Ngapain kita sungut-sungut? Pernah gak lihat orang jalan ketabrak kursi, kaki kursi sakit, aduh marah-marah sama kursinya, tendang-tendang, dibanting-banting kursinya, itu orang gila. Siapa yang sungut sama manusia juga orang gila. Karena manusia itu debu dan tanah. Sorry ya Bapak Ibu, Anda cakap hari ini. Saya nggak ragu akan hal itu. Tapi itu semua dekorasinya. Bajunya, kacamatanya, senyumnya, giginya dipelihara, dan sebagainya. Sebenarnya terus terang ya. Nanti kalau Anda dan saya mati, sama kok semuanya, bentuknya debu. Ini debu. Kita cuma debu tanah. Kenapa gua pikiri apa yang Anda pikir tentang saya? Kenapa saya mikiri ini speaker mikir tentang apa? Dia benda mati. Kita ini juga benda mati, cuman hidup karena Roh Kudus ditiupkan ke dalam kita di kitab Kejadian, Dia mengembuskan nafas hidup. Kita hidup karena kita ada gambar dan rupa Allah. Orang yang sudah gak ada gambar dan rupa Allah, hidup dalam dosa, semakin terpuruk jauh dari Kristus. Dia sudah gak hidup sekalipun dia masih hidup. Kenapa gua pikiri orang lain mikir apa tentang aku? Kalau sekarang saya berdiri di depan Anda sini berkhotbah, why should I be groggy? Kenapa saya harus grogi? Sekalipun sekarang berapa ribu pasang mata yang melihat saya live streaming juga, saya nggak grogi. People are the same, Anda dan saya sami mawon, Bapak Ibu, sama saja.
I'm not better than you, you're not better than me. Saya tidak lebih baik dari Anda, Anda tidak lebih baik dari saya. Kenapa saya takut dengan Anda? Kenapa saya harus grogi? Kalau saya cuma dipandangi dengan debu dan tanah. No one exists in this room but Jesus to me. Di depanku ini mau berapa ratus ribu orang pun juta, cuman debu dan tanah. Cuman satu penontonku, Yesus Kristus. Dan barang siapa mendengar firman dan menaruh di hatinya, dia akan dihidupkan. Dia tidak akan jadi debu dan tanah, dia akan jadi anak-anak Allah. Beri tepuk tangan begitu. Gak usah mikir gitu loh. Dalam dunia kerja, untuk membuktikan sesuatu. Membuktikan sama siapa? Aku bisa beli apa, mobil apa. Aku bisa beli jam apa, tas apa. God has given, Tuhan telah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita bisa nikmati dengan leluasa. Ayatnya, kita menikmati dengan rasa syukur. Bukan untuk membuktikan apa-apa. Jangan berada dalam dunia kerja, baik itu promosi jabatan atau materi atau possession atau suatu hak atau suatu harta milik yang bisa kita banggakan. Tidak perlu kita lakukan itu atau memperoleh, memilikinya demi membuktikan apa-apa pada dunia. Kenapa bingung apa kata dunia? Dunianya kan berlalu beserta dengan isinya, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Jangan masuk di bulan Januari ini ke dalam bisnismu dengan motivasi yang salah. Saya tidak perlu buktikan apa-apa kepada dunia. Yang wanita tidak perlu buktikan apa-apa kepada semua ibu-ibu yang di arisanmu. Mau buktiin apa? Tidak ada. Kalau pernikahanmu bahagia, Anda tidak perlu afirmasi dari luar sana. Garap akarnya. Bereskan fondasinya, maka Anda tidak akan jadi orang yang cari-cari jajan. Saya tidak bicara tentang seksualitas saja. Saya bicara soal pengakuan. Kalau saya puas dan dipuaskan di rumah Tuhan, saya tahu saya siapa, diriku, jati diri dan statusku, aku adalah anak Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, I am your son, aku anakku. Ngapain saya bekerja dengan stres yang tidak perlu, yang bukan dari Tuhan, kuk yang dipasang turingan. Ngapain saya di luar sana? Untuk membuktikan supaya saya bisa beli sesuatu, tunjukkan kepada teman-temanku. Teman-teman Anda dan saya juga tidak mikirkan kita sepanjang hari kok, mereka mikirkan diri sendiri, ngapain saya kasih mereka impresi. Saya harap apa yang saya sampaikan ini meremah dan kena nodanya, kena not balok dan kena kepada not-notnya di hati setiap kita. Semoga ini operasi hati sebelum kita masuk ke bisnis kita lebih dalam lagi di bulan Januari. Sebelum Desember kita lupa diri, biar Januari kita tahu diri dulu. We know who we are, what we are not, who we are not. Kita harus tahu kita ini siapa, kita bukan siapa, kita apa dan kita bukan apa. Saya memasuki Januari dengan kepastian apa yang saya akan tuai. Bagaimana saya mau menuai sesuatu? Saya sudah tahu kok tuaian saya. Kalau apa yang saya tabur ya saya tuai. Saya tabur semangka, saya keluar semangka. Kalau yang saya tabur kebenaran, yang saya tuai juga pasti promosi dari Tuhan. Saya tidak akan jadi orang yang menuai tidak jelas karena saya naburnya juga nggak tahu. Taburlah dengan benar. Tuhan sudah menantimu. Percayalah, sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Bersihkan hatimu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan sungguh sama manusia, mereka cuma manusia. They are just men are just men. Hidup cuma sekali Bapak Ibu. Kalau untung sampai umur 80, yang sudah umur lebih dari 80 di sini, Anda orang yang melampaui prediksi Musa. 780 dan hidupnya penuh kesusahan. Kalau Anda bahagia hari ini, happy dengan keluarga Anda, bisa fulfill rasa puas batin, Anda sudah melampaui prediksi Nabi. Minta apa lagi? Kita hidup ini loh cuma 780 kalau bisa segitu. Mau cari apa? Saya tidak hidup bagi orang lain, sorry. I do not live for other people. I live to serve other people. Saya hidup untuk melayani orang lain, karena itulah kode etik saya di dalam citizenship kewarganegaraan sorga. Tapi I live for a higher purpose. Aku hidup untuk tujuan yang lebih tinggi. Karena itu Bapak Ibu Saudara jangan masuk dalam kerja dengan stres yang Tuhan tidak ajarkan. Pekerjaanmu dari Tuhan, maka biarkan Tuhan yang menentukan. Pekerjaan itu indah loh. Kerja sudah tercipta sebelum manusia jatuh dalam dosa.
Sadarkah Anda? Ada orang merasa kerjaan adalah kutukan. Aku bekerja, enak ya seperti Koyo, Pastor Yohanes bisa kerja di gereja, aku terkutuk kerja di sekuler. No! Adam Hawa diciptakan pertama kali kerja di sekuler. Belum ada gereja soalnya. Mereka tangani segala sesuatu, beri nama dari udara sampai perikanan ke lautan, sampai ke lautan industri, sampai keturunannya itu bisa keluarkan dari tanah, keluar pertambangan. Kalau Anda baca kitab Kejadian, ada yang namanya logam emas ditemukan di sungai Tigris, lalu mereka kelola, mereka kok bisa ya mereka ambil dari tanah itu, keluar tembaga, keluar timah, keluar macam-macam, itu semuanya dari Tuhan. Dan Adam memperoleh pekerjaan sebelum dia jatuh dalam dosa. Cuman setelah manusia jatuh dalam dosa, dalam pekerjaan ada stres dari kuasa gelap. Ada kepanikan, ada kegelisahan yang Tuhan tidak ajarkan, tidak taruh di pundak Anda, tetapi roh jahat. Yang keluar dari selfishness atau self-centeredness, keluar daripada berpusat pada diri sendiri. Dan demi mengejar sesuatu yang sia-sia, saya tidak berbicara bahwa harta adalah sia-sia, tidak, itu berkat Tuhan. Kalau Anda tidak hidup sia-sia, segala sesuatu akan ditambahkan kalau cari dulu kerajaan sorga, termasuk harta. Bahkan firman Tuhan cukup jelas mengatakan bukan sebagai Injil kemakmuran, tetapi sebagai suatu dimensi lengkap daripada menyembah Bapa yang benar, bahwa harta orang fasik pasti dipindah ke orang benar, sudah dibuktikan dalam satu hari terhadap gereja perjanjian lama, yaitu umat Israel di Mesir itu. Tuhan akan memindahkan bahkan yang namanya berkat dari bangsa-bangsa kepada kita. Ini kesempatannya.